Welcome back. We are joined today by Ian Proud. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Ian Proud, seorang diplomat Inggris. Antara tahun 1999 dan 2023, ia menjabat sebagai pejabat senior dan sebagai penasihat ekonomi di Kedutaan Besar Inggris di Moskow dari 2014 hingga 2019. Ia juga merupakan pembawa acara podcast populer Peacemonger, dan saya akan menyertakan tautannya di deskripsi. Terima kasih Ian, sudah kembali bergabung. So thank you Ian for coming back on. Senasi Glenn, senang sekali bisa temuinmu lagi. Likewise, you also have a Demikian juga, ngomong-ngomong, kamu juga punya Substack yang benar-benar layak dibaca. Aku melihat artikel terbarumu di sana berjudul Tanpa Riset Ekonomi dengan Rusia, Kesepakatan Damai untuk Ukraina mungkin akan menjadikan Inggris dan Eropa sebagai peninggalan lemah dari masa lalu unipolar. Aku ingin tahu apakah kamu bisa, mungkin kamu bisa, menjelaskan argumennya. Mengapa riset ekonomi dengan Rusia ini menjadi kebutuhan yang begitu mendesak? Baik, hal pertama yang akan saya katakan, terima kasih Glenn. Hal pertama yang akan saya katakan adalah bahwa banyak perhatian sekarang tertuju pada negosiasi untuk mengakhiri perang, bukan? Untuk mengakhiri pertempuran dan pembunuhan serta semua hal mengerikan itu yang sejujurnya seharusnya sudah berhenti sebulan setelah perang dimulai pada awal tahun 2022. Dan itu adalah proses yang sangat-sangat penting karena terus terang sudah sangat terlambat dan saya berharap itu membuahkan hasil. Meskipun jujur saja saya agak skeptis bahwa itu akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan, tapi kita lihat saja nanti. Dalam konteks itu, juga ada pembahasan tentang mempercepat keanggotaan Ukraina di Uni Eropa, yang tentu saja penuh dengan berbagai masalah, karena Ukraina masih jauh dari menyelesaikan bahkan setengah dari 3 bab yang perlu dipenuhi untuk memenuhi akuis dan semua persyaratan lainnya. Belum lagi fakta bahwa negara itu masih berperang. Jadi setiap upaya untuk melaksanakan reformasi telah dibekukan dan akan tetap demikian sampai perang berakhir. Bagaimanapun, mencoba mempercepat masuknya Ukraina ke Uni Eropa, yang pada prinsipnya mungkin bukan hal buruk, menurut saya, seperti yang sudah saya katakan, ada banyak tantangan terkait hal itu. Dalam seluruh proses ini, satu hal yang benar-benar kurang, selain apa yang dilakukan Amerika secara trilateral dengan Ukraina dan Rusia, adalah tidak adanya pembahasan nyata tentang hubungan masa depan dengan Rusia. Semua pembicaraan berfokus pada mengakhiri perang, yang memang baik. Semua juga berfokus pada menormalkan dan membangun kembali Ukraina, yang juga baik. Mungkin bergabung dengan Uni Eropa. Kamu tahu, menurutku itu akan menjadi proses yang cukup rumit, tapi berpotensi baik dalam jangka panjang. Tidak banyak yang benar-benar membicarakan seperti apa hubungan masa depan dengan Rusia nantinya. Dan tentu saja ada 2 aspek dalam hal itu. Pertama, salah satu konsekuensi dari perang dan sebenarnya krisis Ukraina yang dimulai pada tahun 2014 adalah bahwa Eropa sedang mengalami kemunduran ekonomi karena, sebagai pilihan kebijakan, mereka memutuskan diri dari akses terhadap energi murah dan malah memilih energi yang mahal dari AS, yang menyebabkan pabrik-pabrik tutup di Jerman dan di seluruh benua, serta membuat masyarakat krisis biaya hidup dan hal-hal semacam itu. Jadi, seperti yang Anda tahu, itu adalah konsekuensi langsung dari kebijakan memutus hubungan dengan Rusia, mengingat pasokan energinya yang melimpah dan murah, serta hal-hal lainnya. Tantangan kedua bagi Eropa adalah bahwa jikanya berbicara tentang mengakhiri perang dan mengintegrasikan Ukraina ke dalam Eropa, yang mungkin bukan hal buruk, tetapi Anda tidak membicarakan hubungan dengan Rusia, maka risikonya adalah Anda akan berakhir dengan situasi di mana, seperti Syria dan negara-negara Baltik, memiliki Ukraina yang sangat-sangat antagonis bergabung dengan Uni Eropa, dan ingin mempertahankan sikap yang pada dasarnya bermusuhan terhadap Rusia. Dan melalui itu, kamu tahu yang sebenarnya kamu lakukanlah menekan tombol jeda pada perang yang jauh lebih besar dengan Rusia,
sementara Eropa kembali mempersenjatai diri dan mendorong pengeluaran pertahanan hingga 5% dari PDB. Jadi, kecuali kita benar-benar berusaha untuk menangani secara menyeluruh bagaimana Ukraina dapat dinormalisasi, bagaimana perang dapat diakhiri, dan bagaimana hubungan dengan Rusia dapat diatur ulang dalam jangka panjang, kita mungkin kayaknya memikirkan stek in betifal kita sendiri. Inderober tigzadani and Yurigeki merosik des Rusias nin. More damaging war with Russia in the long term. Well, this is what Nah, inilah alasan mengapa merasa resep untuk menyelesaikan perang ini begitu menarik. Apa yang sering terdengar dari pihak Eropa, kurang lebih adalah, ya, kalian hanya perlu melakukan gencatan senjata, berhenti bertempur, dan semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, setelah mereka akan mulai mengirimkan senjata, mungkin bahkan mengirim pasukan mereka, dan tidak akan ada penyelesaian politik yang nyata. Jadi inilah mengapa saya penasaran, karena ketika pihak Rusia mengatakan bahwa kesepakatan damai harus menangani akar permasalahan, bagi mereka, akar permasalahan itu hanya bisa ditangani jika kita menempatkan diri pada posisi mereka. Sampai batas tertentu, kita harus melihat apa yang telah terjadi sejak tahun 1945 ketika Eropa terpecah. Sekali lagi, sebagian dari hal ini diselesaikan 30 tahun kemudian, setidaknya dalam format utamanya, melalui kesepakatan Helsinki pada tahun 1975. Mereka berkata, baiklah, begini cara kita bisa membuat Timur dan Barat bekerja sama. Kita membangun dari sini. Dan inilah tentu saja bagaimana Gorbachev mulai mengembangkan gagasan tentang rumah Eropa bersama. Pada tahun 1990, akhirnya kita memiliki kesepakatan untuk Piagam Paris bagi Eropa baru. Ini terjadi, seperti yang Anda tahu, 1 tahun setelah Perang Dingin. Kini kita akan memiliki keamanan yang tak terpisahkan, kesetaraan kedaulatan, Eropa tanpa garis pemisah, semua gagasan ini. Lalu, kita mengambil gagasan-gagasan dari tahun 1990 dan kesepakatan Helsinki itu, dan membentuk OSCE pada tahun 1994. Jadi kita selalu berada di jalur ini, membangun di atas apa yang telah ada sebelumnya. Dan kemudian tentu saja, itulah mengapa perluasan NATO menurut saya begitu menghancurkan bagi mereka. Karena hal itu membatalkan seluruh proyek arsitektur keamanan pan-Eropa yang dimaksudkan untuk mengakhiri garis pemisah dan mewujudkan keamanan yang tak terpisahkan. Namun bahkan setelah itu, tidak ada kemajuan selama 30 tahun. Pihak Rusia, baik Yeltsin maupun Putin, pernah mengatakan, kami bisa bergabung dengan NATO. Tetapi tidak ada hasilnya. Uni Eropa dan Rusia memiliki perjanjian ruang bersama pada tahun 2005. Mereka sepakat untuk menyelaraskan upaya integrasi menuju lingkungan bersama. Perjanjian hampir seketika setelah tinta perjanjiannya mengering. Pada tahun 2008, Rusia mengusulkan arsitektur keamanan pan-Eropa ini. NATO bisa tetap ada, tetapi harus berada di bawah payung yang lebih luas ini. Eropa dan Amerika sebenarnya tidak ingin membahasnya sama sekali. Rusia mengusulkan Uni Rusia UA pada tahun 2010, dan mereka juga tidak ingin mendengarnya. Dan semua orang tahu, setidaknya tidak untuk Ukraina. Itu adalah garis merah, seperti yang dikatakan William Burns, garis merah paling merah dari semuanya. Namun kita tetap melakukannya. Kini kita memiliki konflik, jadi kita mencoba menyelesaikannya. Perjanjian Minsk, 7 tahun, ternyata hanya tipuan. Istanbul disabotas. Dan saya kira, melihat seluruh sejarah ini, akar masalahnya adalah ketidakmampuan Barat untuk membangun Eropa yang didasarkan pada keamanan yang tak terpisahkan. Jika Anda sedang menasihati Presiden Putin sekarang, duduk di Moskow, apa yang akan Anda katakan kepadanya? Stuart matter siap, semua orang aksing do. Mereka ingin memiliki Eropa di mana kita saling menghormati keamanan satu sama lain, di mana satu pihak tidak boleh meningkatkan keamanannya dengan mengorbankan pihak lain. Atau apakah menurutmu, apapun yang diusulkan oleh orang Eropa sekarang hanya akan menjadi jeda sementara untuk mempersenjatai diri kembali dan bersiap menyerang lagi? Saya bisa memahami mengapa Rusia bersikap kritis. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa tampaknya bagi orang Eropa, jika kita menginginkan perdamaian,
kita harus melangkah sedikit lebih dalam daripada sekadar gencatan senjata. Kita tidak harus sepakat dengan Rusia dalam segala hal, tetapi bahkan tidak ada pengakuan bahwa hal ini memiliki akar yang sangat dalam. Ada kegagalan untuk mengakhiri politik blok dan menerima format keamanan yang inklusif. Saya hanya ingin tahu, apakah melihat ada kemungkinan untuk menerapkan sesuatu selain penghentian sementara dari apa telah kita saksikan selama beberapa dekade terakhir? Ya. Well, Putin has played hardball. That has been Putin telah bermain keras. Itulah strategi politiknya sejauh ini. Hal itu sangat jelas terlihat dari sikapnya yang tidak mau menyelesaikan konflik sampai ia mendapatkan komitmen yang jelas dan berbasis perjanjian tentang masa depan. Pembahasan mengenai hal itu sedang berlangsung saat ini. Jika saya diminta menasihatinya, saya akan mengatakan bahwa strategi bermain keras itu sebenarnya berhasil. Karena seperti yang kita tahu, menerima jaminan tersirat saja, misalnya terkait perluasan NATO, tidaklah cukup pada tahap ini. Diperlukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perluasan NATO. Saya akan membahas hal itu sebentar lagi. Menerima jaminan tersirat saja tidak akan berhasil lagi. Dan Rusia sebaiknya tetap berpegang pada sesuatu yang saya tahu mereka inginkan. Karena Duta Besar Rusia untuk Inggris sebenarnya sudah mengatakan hal itu kepada saya. Russia's ambassador to the UK has actually told me so. They want some sort of treaty-based agreement. Mereka menginginkan semacam perjanjian berbasis traktat tentang masa depan. Dan meskipun mungkin pada awal perang, hal itu seharusnya hanya membahas akar penyebab konflik itu sendiri, perluasan NATO dan hal-hal semacam itu. Saya pikir sekarang ketentuannya perlu jauh lebih luas dalam konteks keamanan pan-Eropa. Karena tanpa itu, menurut saya, Ukraina bergabung dengan Uni Eropa pada dasarnya seperti versi ringan dari NATO sekarang. Terus terang saja, karena tujuan UE dan NATO hampir tidak dapat dibedakan satu sama lain. Memang ada seorang profesor dari Harvard, saya kira minggu lalu, menulis di Project Syndicate yang bahwa berdasarkan kekhawatiran terbaru di Eropa Tengah, Eropa seharusnya benar-benar mengembalikan lebih banyak kewenangan ekonomi kepada negara-negara anggotanya, yang menurut saya sebenarnya merupakan ide yang cukup baik. Termemoristad and Howard juga seperti dit nomor Mercosur dan sebagainya. The blockage, for example, of the Mercosur trade deal and so on. But one trade-off for that is to kind of centralize more common foreign and security. Namun, salah satu kompromi untuk itu adalah semacam sentralisasi kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih umum, yang langsung menimbulkan kekhawatiran bagi saya karena dengan peningkatan besar dalam komitmen pengeluaran NATO hingga 5% dan dengan sentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan yang lebih besar di Komisi Eropa di bawah kebijakan luar negeri dan keamanan bersama di masa depan, keanggotaan Ukraina dalam Uni Eropa pada dasarnya menjadi semacam versi ringan dari NATO. Artinya meskipun Rusia mungkin mendapatkan komitmen perjanjian untuk tidak memperluas NATO, mereka sebenarnya bisa saja menghadapi ekspansi NATO secara de facto melalui bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa. Jadi intinya, dalam perjanjian apa untuk mengakhiri konflik, harus ada kesepakatan yang jauh lebih besar mengenai masa depan keamanan pan-Eropa, yang mencakup tidak hanya komitmen Rusia tetapi juga Uni Eropa, bukan hanya NATO. Harus ada semacam kesepakatan pan-Eurasia, kesepakatan melalui Kongres untuk mengelola hubungan antar negara, termasuk di bidang ekonomi, dalam hal membuka kembali hubungan dan menghapus hambatan yang diciptakan oleh konflik. Jadi menurut saya, sekarang dibutuhkan perjanjian yang jauh lebih besar, dan Putin seharusnya benar-benar bersikap tegas dan menjadikan hal itu sebagai syarat untuk mengakhiri perang. Karena janji-janji setengah hati saat ini, jika Anda mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang seperti Merz, Kaja Kallas, dan Keir Starmer, tidak menunjukkan adanya komitmen nyata bahwa mereka percaya pada proses tersebut, atau bahwa mereka benar-benar ingin menawarkan kompromi apapun kepada pihak Rusia. Jadi saya ikat tegas tentang cara yang harus streamlitur. Dari reisist afford is get sepulm and suf untuk dimihalikan kembali ditrutingkas Ukraina di mulal. Di Virginia Purdue, semacam time to give a say for a content. Sort of Iron Curtain, will have been created, and actually the tension across Europe will be. Dan sebenarnya, ketegangan di seluruh Eropa akan menjadi lebih buruk daripada sebelum tahun 2014.
yang dalam jangka panjang tidak akan menguntungkan Rusia. Namun dia tahu bahwa dengan bersikap keras, Eropa akan mulai goyah di bawah tekanan finansial untuk mempertahankan perang, yang akan terus berlanjut selama Eropa menolak membuat kesepakatan apapun. Jadi saya masih berpikir bahwa meskipun Rusia merasakan penderitaan ekonomi, Южные Eropa keresakan penelek the program or Everps memesun berisiko untuk menstigmami bewutming temida tembidinger adian ini. Years and I'm game tan Rusia. Deal, which I think he believes meets Russia's needs. Yeah, well, I thought about the EU membership as well, and Ya, saya juga memikirkan tentang keanggotaan Uni Eropa. Dan saya rasa, di satu sisi, itu akan menjadi semacam hadiah penghiburan yang baik di Ukraina, karena mereka telah kehilangan banyak hal dalam perang ini. Perekonomian, populasi laki-laki, begitu banyak orang yang melarikan diri dan tidak kembali. Dan pada titik tertentu, orang-orang akan mulai bertanya, untuk apa semua ini? Jika mereka bisa mendapatkan kesepakatan yang jauh lebih baik di Minsk atau Istanbul, setiap hari situasinya hanya semakin memburuk. Saya tidak berpikir perdamaian apapun di mana satu pihak benar-benar dipermalukan akan bisa stabil. Dan juga, saya kira demi keadilan, meskipun saya pikir sebagian besar konflik ini diciptakan, Ukraina memiliki kekhawatiran keamanan yang sangat masuk akal terhadap Rusia. Jadi saya berpikir bahwa Uni Eropa bisa menjadi solusi yang baik sebagai jalan tengah. The EU could be a good solution as a middle way. The problem is that the EU used to be seen by the Russians as being the Masalahnya adalah bahwa dulu Uni Eropa dipandang oleh orang Rusia sebagai Barat yang baik, berlawanan dengan NATO yang di dalamnya ada Amerika Serikat, Barat yang buruk. Namun Uni Eropa telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Uni Eropa menjadi begitu militan, begitu agresif. Anda mungkin melihat Kanselir Scholz di konferensi keamanan Munich, membanggakan bagaimana ia telah membuat Rusia menderita secara luar biasa, dan mengatakan bahwa satu-satunya cara hal ini bisa berhenti adalah ketika mereka menghancurkan Rusia. Maksud saya, bahasa seperti itu dari seorang Kanselir Jerman. Ia ingin kembali memiliki tentara terbesar di Eropa. Ini bukan Eropa yang sama seperti dulu, bukan Uni Eropa yang sama. Tapi saya bisa memahami mengapa orang Rusia mungkin akan membuat beberapa konsesi jika mereka mendapatkan semacam penyelesaian, perjanjian, atau kesepakatan. Ada begitu banyak konflik lain yang akan muncul, kecuali kita menangani akar penyebabnya. Bahkan Keith Kellogg pernah menyampaikan bahwa sebuah kesepakatan mungkin juga harus mencakup hubungan NATO dengan Moldova dan Georgia, karena itu juga merupakan bagian dari akar masalahnya. Tampaknya, kita bisa menghadapi pertarungan lain di garis depan besar Finlandia sekarang, Arktik yang semakin termiliterisasi, Laut Baltik, ancaman terhadap Kaliningrad, serta kemungkinan upaya untuk mengganti rezim di Belarus. Maksud saya ada begitu banyak titik rawan yang mungkin muncul sekarang. Tapi Anda tadi menyebut bahwa Rusia menginginkan sesuatu selain NATO. Apakah itu yang Anda maksud? Atau Is this what you were alluding to, or? Yeah, well, what I meant was actually, without Ya, maksud saya adalah tanpa adanya kesepakatan yang membawa kita kembali ke awal, semacam pengaturan ulang hubungan Rusia dengan Uni Eropa, yang sekarang praktis tidak bisa dibedakan lagi dari NATO, terutama pada saat Amerika sedang berupaya menjauh dari NATO, dan pada dasarnya ingin menggantinya dengan NATO Eropa yang jauh lebih besar karena mereka fokus pada Tiongkok. Replacing it as it focuses on China. The point is that actually, even if you... Intinya adalah bahwa bahkan jika Anda berhasil membuat NATO secara resmi menyetujui dalam semacam perjanjian bahwa aliansi itu tidak akan meluas lebih jauh ke timur, bergabungnya Ukraina dengan Uni Eropa mungkin tetap saja menjadi semacam NATO versi ringan. Jika Anda melihat Kaja Kallas, Kubilius, dan semua pejabat Brussel yang agak membosankan itu, sulit membedakan apa yang mereka katakan dari apa yang dikatakan Mark Rutte dalam hal militerisasi dan hal-hal semacam itu. Jadi Ukraina yang antagonis, terluka dan penuh rasa dendam yang bergabung dengan Uni Eropa mungkin memiliki dampak bersih yang sama seperti Ukraina yang antagonis dan terluka yang bergabung dengan NATO, setidaknya dari sudut pandang Rusia. Saya juga berpikir perlu ada semacam kesepakatan dengan Uni Eropa.
Sejak awal konflik ini, selalu jelas bahwa masa depan terbaik Ukraina adalah memiliki hubungan yang lebih erat dengan Eropa, sambil tetap menjaga hubungan dekat dengan Rusia. Hal itu sebenarnya tidak pernah berubah. Jika Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, tetapi Uni Eropa tidak menormalkan hubungan dengan Rusia, maka yang akan terjadi hanyalah munculnya tembok Berlin baru, secara efektif semacam tirai besi baru antara Rusia dan seluruh Eropa. Jadi aspek ekonomi sangat penting. Kontrol kebebasan agar orang bergerak bebas, memulihkan berburger, dan kudasnya, membeli gas Rusia, and all the rest of it, sort of buy Russian gas, not because Russia needs Europe to buy their gas, but bukan karena Rusia membutuhkan Eropa untuk membeli gasnya, tetapi karena mereka telah mengalihkan banyak ekspor mereka ke Asia. Maksud saya, dalam hal menormalkan hubungan, membantu meningkatkan perekonomian Eropa juga, membuka kembali hubungan antar warga di seluruh Eurasia, semua hal ini dapat membantu meredakan yang sangat beracun yang ada saat ini. Jadi itulah yang saya UE pada dasarnya mirip dengan NATO. Dan karena alasan itu, Putin seharusnya mencari jenis hubungan perjanjian yang jauh lebih luas. Dan itulah mengapa, suka atau tidak suka, dan saya terus terang merasa malu dengan beberapa orang yang memimpin lembaga-lembaga Eropa dan negara-negara Eropa, termasuk Merz, Macron, dan Starmer. Eropa harus berperan dalam negosiasi pada suatu saat. Bahkan jika peran itu hanya untuk menetapkan perjanjian tentang hubungan masa depan dengan Rusia setelah Ukraina bergabung. Itulah yang saya maksud. Ya, nah, Anda menyebutkan suasana saat ini cukup beracun. Apakah Anda melihat untuk maju dalam hal ini? Untuk mencapai perdamaian apa di sini, Anda harus membahas jaminan keamanan bersama. Saya tidak EU. Lihat, jika Anda mendengarkan orang seperti Kaja Kallas, dan saya paham bahwa dia termasuk salah satu unsur yang lebih radikal di dalam Uni Eropa, mereka mengatakan secara terbuka bahwa Rusia tidak memerlukan jaminan keamanan karena ia adalah pihak agresor, dan Ukraina memerlukannya karena ia adalah korban. Maksud saya, itulah tingkat intelektual orang-orang ini, jika mereka benar-benar bermaksud seperti yang mereka katakan. Tapi juga, seluruh konsep tentang adanya semacam diplomasi yang inklusif. Sekali lagi, di konferensi keamanan Munich ini, Merz berkomentar, lalu, apa gunanya berbicara dengan Rusia? Orban sudah mencoba melakukannya 2 tahun lalu, dan dia tidak mencapai apa-apa. Jadi apa gunanya? Tidak ada gunanya berbicara. Maksud saya, ini adalah negara yang mencetuskan kebijakan seperti itu. Sungguh memalukan. Namun mereka semua membingkainya seolah-olah ini demi kepentingan Ukraina. Selama mereka tidak berbicara dengan Rusia, negara itu terus terbakar. Seluruh gagasan bahwa perjanjian damai harus diterima oleh kedua belah pihak. Itu saja, sudah aneh. Selama 4 tahun, kita punya semua pertemuan puncak perdamaian ini, di mana mereka akan tidak mengundang Rusia. Mereka berbicara Rusia menjadi beberapa bagian. Mereka menyebutnya pertemuan puncak perdamaian. Sungguh aneh. And it hasn't changed. Dan itu belum berubah. Konferensi keamanan Munich tidak dihadiri oleh kekuatan nuklir terbesar di dunia. Rusia tidak termasuk. Rusia tidak diterima di forum-forum diplomasi. Dan bagaimanapun juga, konferensi keamanan Munich sejujurnya bukan lagi forum diplomasi, jika melihat beberapa hal aneh yang dikatakan orang. Dan seperti yang kita tahu, kita telah menjadikan Ukraina aset yang jauh lebih besar daripada kenyataannya. Ukraina memang luas secara geografis, tetapi tidak besar dari segi populasi, dan secara objektif, miskin serta fungsional bangkrut, memiliki sumber daya tidak terlalu banyak. Masyarakatnya hancur, kota-kotanya sebagian besar sepi penduduk, dan negara itu menghadapi krisis demografis beling. Maksud saya, kita mengundang mereka ke acara-acara besar dan megah berskala global, seolah-olah mereka bangsawan, sementara Rusia dikecualikan. Jadi kita berada dalam posisi di mana berbicara dengan Rusia dianggap tidak perlu. Meskipun faktanya Rusia tampaknya mampu menavigasi gejolak konflik, bukan hanya konsekuensi ekonominya, tetapi juga politiknya, dalam hal posisi Rusia di dunia berkembang yang lebih luas.
dengan cara yang kamu tahu lebih baik daripada Eropa. Kita semua seperti menutup mata, berpikir bahwa jika kita terus melakukan hal yang sama, dan saya sudah mengatakan ini sejak lama, jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan sejak 2014, yaitu tidak berbicara dengan Rusia, maka pada akhirnya semuanya entah bagaimana akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya tidak begitu. Mereka benar-benar tidak baik-baik saja. Kita harus kembali ke diplomasi, seperti yang kamu katakan, diplomasi yang inklusif. Kita harus berbicara dengan Rusia. Sekarang, ada sedikit cahaya di ujung terowongan. Setelah sekitar 6 bulan membahasnya, orang-orang Eropa mulai mendorong dengan langkah-langkah kecil agar ada seseorang di Eropa yang benar-benar berdialog dengan Putin. Itu bisa saja Macron, bisa juga Alexander Stubb. Pasti bukan Kaja Kallas, karena kamu tahu, Rusia tentu tidak akan setuju dengan itu. Tapi butuh waktu berbulan-bulan bagi mereka untuk menyepakatinya. Dan bahkan mereka belum benar-benar sepakat. Maksudku mungkin memang seharusnya ada seseorang yang berbicara dengan Rusia. Jika mereka membutuhkan waktu selama itu untuk mencapai kesepakatan, siapa sebenarnya yang seharusnya melakukan dialog? Maksud saya, apakah mereka ini anak-anak? Ini bukan sekolah. Ini seperti perang paling berbahaya bagi kita di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II. Apakah mereka anak sekolah yang sedang memutuskan siapa yang harus berbicara dengan orang jahat di sana? Mungkin kamu, mungkin aku. Oh tidak, jangan lakukan itu karena dia terlalu menakutkan. Maksud saya, ini konyol. Jika mereka membutuhkan Reis Kinlonistan, Siam bisa Daspa yang bisa berbicara dengan Putin. Berapa lama lagi mereka akan membutuhkan waktu untuk memutuskan apa yang sebenarnya akan dibahas, apa agendanya, dalam provokasi dialog apapun disesuaikan dengan Rusia. Itu konyol. Dan itulah sebab pikir perang akan terus berlanjut hingga tahun 2027. Kamu tahu, Eropa minjam uang untuk meminjam Ukraina kembahan tahan 90 miliar, jadi merkukup hingga pertengahan tahun depan. Mereka merasa, entah benar atau salah, bahwa mereka tidak perlu berbicara dengan Putin sebelum saat itu. Ini memberi mereka sedikit ruang bernapas. Dan mereka begitu lambat untuk menyetujui apapun terkait dengan Rusia, sehingga semuanya akan terus berlarut-larut. Maksud saya tidak melihat ada hal yang menunjukkan sebaliknya, sayangnya. Ya, ini seperti parodi. Mereka sedang berdiskusi di antara mereka sendiri tentang apa akan berbicara dengan pihak lawan atau tidak. Maksud saya, inilah diplomasi sekarang. Sekumpulan orang yang duduk di satu ruangan dan semuanya sepakat satu sama lain, membahas apakah bahkan akan berbicara dengan pihak lain. Masalahnya adalah, pada titik tertentu, Anda belum melibatkan orang Eropa, karena Anda tidak bisa memiliki arsitektur keamanan Eropa tanpa berbicara dengan orang Eropa. Mereka tampaknya justru mengecualikan diri sendiri dengan obsesi untuk mengisolasi Rusia. Maksud saya, seluruh dunia sekarang berurusan dengan Rusia, baik itu Tiongkok, India, bahkan Amerika Serikat. Itu hanya orang India. Jadi, apa maksudnya di sini? Seluruh impian pada tahun 2022 untuk mengisolasi Rusia secara internasional. Pada titik tertentu, kita harus menerima kegagalan. Ini sebenarnya pertanyaan yang lebih luas. Saya juga ingin menanyakan tentang 800 mi pasukan itu, tapi saya rasa itu berkaitan dengan bagaimana mereka memandang perdamaian. Maksud saya, 800 di pasukan Ukraina di masa damai. Sulit membayangkan Rusia akan setuju. Namun pertanyaan yang lebih luas adalah, menurut Anda, apakah Eropa sekarang mampu menyesuaikan diri dengan dunia multipolar? Ke dalam dunia multipolar, Amerika Serikat memiliki prioritas lain. Mereka tidak bisa berada di mana-mana, dan mereka harus sekali lagi fokus pada belahan Barat dan Asia. Dan orang-orang Eropa, mereka tampaknya tidak memiliki banyak kepentingan bersama selain perang di Ukraina saat ini. Maksud saya,
Apa yang akan terjadi ketika perang berakhir? Bagaimana orang-orang Eropa akan sepakat mengenai uang yang harus dikembalikan ke Rusia? Apa yang akan terjadi dengan kesatuan Uni Eropa? Apa yang akan mereka lakukan ketika Amerika Serikat menganggap masalah ini sudah selesai, sehingga mereka bisa memperkuat pergeseran fokusnya? Maksud saya, apakah mereka mampu membayar harga perdamaian? Menurutmu, bagaimana Eropa bisa menyesuaikan diri dengan dunia multipolar? Sekali lagi, kita berdua tinggal di Eropa. Kita ingin melihat Eropa meraih keberhasilan di sini, tapi saya belum melihat adanya rencana apapun. Ya, saya sebenarnya akan mengatakan hal yang sama persis. Maksud saya tinggal di Eropa, terutama di Britania Raya, sebagai bagian dari konsep Eropa yang lebih luas, tentu saja. Apapun yang saya katakan berkaitan dengan stabilitas Eropa itu sendiri. Saya tidak mengatakan hal-hal ini karena ingin Rusia diuntungkan. Saya juga ingin hal buruk bagi Rusia, omong-omong. Namun, memeslor dan usaha saya akan baik bagi Britania Raya, bagi Eropa, setia selirikan. Tegak sukari dan beberapa hal Rusia dan hidup kerap mulai berfungsi. Russia too, but that's not my primary concern. Kau tahu maksudku, dari sudut pandang taktis soal 800B itu, ya Ukraina jelas tidak mampu menanggungnya. Dan bagaimanapun juga, ketika perang berakhir, bukankah mereka akan membutuhkan semua pemuda mereka untuk melakukan pekerjaan produktif, bukan hanya duduk di barak mengilap sepatu bot sambil menunggu perang berikutnya. Sudah pasti mereka akan membutuhkan sebanyak mungkin pria dan wanita untuk benar-benar bekerja dalam perekonomian mereka agar bisa tumbali, bukan hanya duduk mengenakan seragam yang digaji oleh Brussel. Karena Ukraina tidak akan mampu membiayai itu sendiri. Tidak ada tanda sama sekali bahwa Eropa ingin beralih ke dunia multipolar saat ini. Kebijakan luar negerinya telah menjadi kebijakan satu isu, dan isu tunggal itu adalah mengalahkan Rusia, dan mereka gagal dalam hal itu. Mereka berusaha membuat perjanjian perdagangan bebas, tetapi bahkan tidak bisa mencapai kesepakatan karena terbentur masalah kedaulatan nasional, di mana beberapa negara memblokir kesepakatan tersebut. Eropa lumpuh. Eropa jadi bertahan benar-benar lumpuh saat ini. Dan demi kepentingan yang kiri baik demi Rusia tetapi juga demi Eropa. Eropa harus memiliki keyakinan you think to me here. Dan itu sangat jelas, sudah terpampang di depan mata mereka, namun mereka tetap tidak bisa melihatnya. Dan sebagian dari masalahnya adalah, saya benci mengatakannya, sebagian dari masalahnya adalah Zelensky. Saya pikir mereka telah terlalu banyak berinvestasi padanya tidak bisa melepaskannya, meskipun dengan semua kekurangannya. Maksud saya mendengar Zelensky dalam sebuah wawancara dengan Politico. Saya tidak tahu apakah kamu melihatnya, mengeluarkan komentar aneh tentang perlunya kompromi, sambil mengatakan bahwa Rusia sudah mendapatkan semua kompromi yang dibutuhkannya karena Putin tidak dipenjara. Nah, ini bukanlah komentar dari seorang negarawan yang serius. No matter the komentar dari seseorang Andrew Barek through Chuet dan Milken we called apapun the word the TFL Brussels. That actually makes people in Brussels smile. He's just a comedian and a joker. Kau tahu, dia hanya seorang pelawak, seorang penghibur, tapi dia sebenarnya tidak menjalankan negaranya dengan baik. Zelensky memimpin negaranya dengan sangat buruk. Jika dia benar-benar peduli pada Ukraina, dia akan setuju untuk mengakhiri perang karena Ukraina sedang kalah. Negara itu semakin bangkrut. Dan dalam prosesnya, Eropa juga semakin bangkrut, atau setidaknya mengalami deindustrialisasi dan merosot secara ekonomi. Itu terjadi kan orang melalui pasar bekerja sedangkan orang kecil mengerti teori. Entap du proyek Lipimbal, sebenarnya bukan relate sekarang memberi tanpa Zelensky. Ukraine will be better off without Zelensky. While Zelensky. Kau tahu, sementara Zelensky berada di ruangan itu dan mengatakan berbagai hal yang bersifat komedi sekaligus bermusuhan tentang Rusia, aku tidak melihat adanya prospek bagi Eropa untuk menghasilkan gagasan sendiri tentang kebijakan luar negeri.
Karena kebijakan luar negeri Eropa digerakkan oleh Volodymyr Zelensky. Begitulah aku melihatnya, begitulah tampaknya. Ia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses itu. Dan kecuali ikatan-ikatan itu diputus, kecuali orang Eropa benar-benar bisa menghasilkan gagasan sendiri tentang seperti apa kebijakan luar negeri mereka seharusnya, dengan menyingkirkan kebisingan yang datang dari Washington, maka mereka akan berada dalam masalah. Aku khawatir, karena mereka kekurangan gagasan dan terlalu terikat proyek yang gagal, yang tidak bisa mereka lepaskan. Namun, ketika perang ini berakhir, sebuah babak baru akan dimulai. Karena mungkin tidak hanya akan terjadi keruntuhan di Ukraina, akan menarik juga untuk melihat apa yang terjadi pada Uni Eropa. Karena jika mengalahkan Rusia, seperti yang kamu katakan, adalah satu-satunya kebijakan luar negeri yang ada sekarang, ke arah mana kebijakan itu akan berjalan setelahnya. Kamu tahu, ini akan sangat menarik. Tapi Zelensky bukan satu-satunya yang membuat pernyataan seperti itu. Kaja Kallas juga mengatakan bahwa setelah perang, perjanjian damai seharap pengurangan ukuran permatan Rusia. Maksud saya, ini adalah pihak yang kalah mencoba menentukan syarat kepada pihak yang menang. Dan dia mengatakan ini pada saat yang sama ketika Jerman dan yang lainnya sedang membicarakan tentang mempersenjatai diri habis-habisan. Ya. Jadi ini hanya, tapi semua orang harus mengangguk dan berkata, ya, tentu saja. Kalau tidak, kamu dianggap tidak setia. Kamu agen Rusia. Kau satu-satunya cara untuk menutup patriotisme di Eropa sekarang. Dan now gender untuk semua. Bahwa jika sesuatu buruk bagi Rusia, boleh. Itulah semuanya. Ya. Ya, dan tahu tidak, maksud saya, dia adalah orang yang selalu diundang oleh Politico, Financial Times, Telegraph, dan semua media arus utama Eropa di televisi, berbicara omong kosong seperti itu karena itulah yang laku di pasar. Dan orang Rusia tidak ada di sana untuk menyampaikan pandangan mereka. Jadi maksud saya, itulah mengapa warga Eropa begitu terbius oleh propaganda tanpa henti yang keluar darinya melalui media arus utama. Dan begitulah cara sistem itu bekerja. Tahu kan, she doesn't say this because she thinks it's true. Dan kebijakan luar negeri yang gagal. Dan sebenarnya orang-orang senang mendengar apa yang dia katakan. Dan itu sayangnya adalah pandangan yang sangat sinis, tetapi saya khawatir, sangat realistis, tentang mengapa kita berada dalam keadaan yang begitu mengerikan di Eropa saat ini. Orang-orang seperti dia bukan penyebabnya. Dia adalah gejala dari kanker, jika boleh dikatakan begitu, yang menggerogoti mekanisme kebijakan luar negeri internal kita. Ya, kalau orangnya menurut seberapaan di Eropa sekarang, cukup tonton saya konferensi keamanan ini. Ini konyol. Itu bahannya di luar batas kewayaan. Ini sehari jadi konferensi keamanan Lutz. Ya maksud saya, kamu mungkin akan mendapat yang lebih baik dengan pergi ke Edinburgh Fringe Comedy Festival. Terus terang saya benci mengatakan. Kan bisa harus semua thing. Baik, seperti di humanity waktu dari Torres Report, memang harus Islam unikly setia artiking you. Ya, tulis tingin befat dan stawar jembagin on brokli beri istri ketrai has istim skawar kita brod di Valentine. Tapi ya temper bicara denganmu. It's always nice to talk to you. Thank you. And strings and Norveyor Bracegre. For the We'll say, Dao Feng.